Itu sebenarnya surga itu seperti apa sih, Pak? Sorga, tempat orang percaya yang sudah meninggal sekarang ada di sana. Itu bukan final destination. Semakin kita belajar banyak tentang sorga, harusnya semakin kuat rinduan di dalam diri kita untuk berkata, you harus masuk. Yang mereka lihat itu apa? Present heaven atau future heaven? Shalom Pak Adri. Ya, shalom, shalom. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kesediaan Pak Adri, untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan. Sehat-sehat ya Pak ya? So far sehat, puji Tuhan. Ya, so far sehat sampai sekarang masih oke, masih sehat gitu. Iya, puji Tuhan. Dan saya kira di tengah-tengah situasi seperti hari-hari belakangan ini tetap sehat, tetap bisa beraktivitas. Itu anugerah Tuhan ya Pak ya, kita betul, perlu bersyukur. Betul. Tetap jaga prokes lah. Ya. Betul harus sekali Pak. Jaga ketat sekali ini kita. Iya. Nah Pak Adri, yang lalu kita sudah ngobrolin topik yang lumayan sulit, yaitu tentang neraka. Kita sudah sempat ngobrolin 2 episode tentang neraka begitu ya. Nah hari ini kita juga akan ngobrol sesuatu yang termasuk lumayan sulit ya Pak ya. Iya. Pak Luki berikan 2 topik yang gak gampang nih. Nah itu dia Pak. Tentang neraka, sekarang yang lalu tentang neraka, sekarang tentang surga. Betul sekali. Ini topik yang tidak mudah ya. Dan mungkin disclaimer awal ya. Saya belum pernah ke surga ya. Nah, oke. Sama dong Pak dengan saya gitu. Jadi kalau bicara surga jangan pikir karena sudah pernah pergi ke sana maka bisa jelasin. Iya. Tapi memang tema yang sulit ini sekaligus menjadi tema yang ya lagi-lagi sama mirip seperti neraka Pak ya, membuat kita penasaran sekali sebenarnya apa sih yang kita bisa ketahui tentang sorga itu begitu. Iya. Ditambah juga mungkin tidak banyak ya pengajaran tentang surga disampaikan. Baik mungkin melalui mimbar gereja ataupun melalui pembinaan ya. Mungkin betul sekali. Topik tentang neraka, tentang surga itu bukan topik yang sering didiskusikan. Iya, disebut mungkin cukup sering begitu Pak ya, tapi tidak dijelaskan dengan mungkin dengan cukup memadai begitu kali ya Pak ya. Betul. Iya. Dan thank you banget Pak Adri bersedia untuk ngopi bareng dengan saya dengan menu ngopi yang sulit lagi Pak ya. Dengan senang hati. Thank you Pak. Ya, sebelum kita lanjutkan obrolan kita berdoa terlebih dahulu ya Pak ya. Mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama belajar sekali lagi. Kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu yang berharga dari Tuhan untuk kami semakin hari semakin mengerti kebenaran yang ingin supaya kami ketahui dari Tuhan sendiri. Tuhan berkati waktu ini ya Tuhan, berkati obrolan kami berdua. Kami rindu kami boleh saling memberkati satu sama lain, dan semua yang mengikuti program ini kami pun juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Pak Adri, pada waktu ngomong tentang surga, saya kira biar bagaimanapun salah satu pertanyaan awal yang mungkin perlu diselesaikan atau diadres begitu ya, adalah mengenai eksistensi surga itu Pak. Apakah benar bahwa surga itu memang sesuatu yang bereksistensi, sesuatu yang betul-betul ada, atau ya sebenarnya sekedar sebuah gambaran kehidupan yang ideal yang mungkin ya diproyeksikan oleh manusia begitu ya, atau juga semata-mata proyeksi harapan manusia yang mungkin frustrasi dengan kehidupan di dunia saat ini, apalagi sekarang dengan pandemi ini Pak ya. Rasanya kok dunia ini suram begitu ya. Kita lebih gampang sakit mungkin dari sebelumnya. Kita juga melihat kematian mungkin juga ada di sekitar kita. Lalu kemudian muncullah ide-ide tentang sorga itu begitu Pak. Sebab misalnya ya banyak saja orang-orang yang mungkin bisa tergolong sebagai ilmuwan. Misalnya salah satunya Stephen Hawking Pak. Mungkin Pak Adri juga pernah dengar begitu. Dia pernah mengatakan bahwa surga itu sebenarnya kisah dongeng begitu ya. Kisah dongeng untuk orang-orang yang takut dengan kegelapan atau dengan kematian itu. Maka kemudian muncullah mungkin sebuah harapan begitu Pak, tentang kehidupan yang terang benderang, yang indah di surga. Gimana Pak Adri? Ya bicara topik tentang surga, pastilah ada orang-orang dengan pemahaman yang seperti itu ya. Mungkin orang itu
ateis ya, atau mungkin orang itu adalah orang yang skeptik atau orang yang memang sangat kritikal sekali untuk hal-hal yang katakanlah berkaitan dengan agama atau iman begitu ya. Dan saya percaya kritikan atau serangan seperti ini bukan hanya terhadap kekristenan, tetapi juga mungkin terhadap katakanlah agama-agama lain yang juga misalnya ya percaya eksistensi surga ya. Nah, kritikan serangan seperti ini juga saya percaya bukan hanya sesempit cuma bicara topik tentang surga ya. Topik yang lain pun juga cukup sering dikritik atau diserang ya. Topik tentang neraka misalnya yang kita bicarakan juga banyak yang nggak percaya neraka itu eksis, ada atau eksis begitu ya. Dan masih banyak lah ya. Kalau kita bicara dalam kaitan dengan topik dalam kekristenan tentu banyak juga yang diserang. Tentang Yesus, apakah Yesus memang pernah ada nih? Itu pun juga ada yang mengangkat topik itu begitu loh. Iya. Tentang Allah, kita nggak usah ngomong surga nih, tentang eksistensi Allah. Apakah memang Allah itu ada dan sebagainya. Jadi selalu ada orang-orang yang memiliki pemahaman yang seperti ini. Jadi memang bicara surga ada pandangan yang seperti yang tadi Pak Luki katakan, orang-orang menganggap bahwa ini seperti satu apa ya? Ya boleh disebut khayalan atau apa begitu ya. Mungkin bukan dalam arti khayalan seperti anak-anak ya, tapi dalam arti satu proyeksi pemikiran manusia atau ciptaan dari pemikiran manusia yang berada dalam kondisi tertentu ya, katakanlah mungkin kesulitan atau pergumulan atau penindasan atau pergumulan yang sangat hebat sekali, sehingga kemudian akhirnya memproyeksikan pemikiran tentang ada kebahagiaan nanti di masa depan. Nah, itu dikaitkan katakanlah ini dengan sebutan surga. Ya selalulah pasti ada orang-orang yang memahami atau yang berpikir dengan pemahaman yang seperti itu. Jadi surga itu dikatakan seperti satu trik dalam agama itu untuk menenangkan orang-orang yang katakanlah tertindas, orang-orang yang susah, orang-orang yang bergumul, supaya mereka tetap bertahan karena ya dijanjikan sesuatu yang baik di masa depan. Kalau saya lihat sih mungkin sejalan dengan pemikiran tokoh yang terkenal Karl Marx ya, yang pernah mengkritik agama dan mengatakan bahwa agama itu adalah candu atau opium bagi manusia. Nah, mungkin Karl Marx atau orang-orang yang sejalan pemikirannya dengan dia mengkritik agama seperti itu, maka mereka juga berpikir tentang surga itu juga seperti itu. Ya, jadi karena orang berada dalam kondisi yang tertekan, maka manusia itu memerlukan harapan di depan untuk sesuatu yang katakanlah melampaui dunia yang kejam, dunia yang jahat ini, dan maka mereka menciptakan dalam imajinasi mereka tentang sesuatu di masa depan, satu kebahagiaan, satu utopia di mana semua keinginan-keinginan yang sekarang ini kita belum terpuaskan, nanti satu waktu itu akan terpuaskan ini. Jadi orang seperti Karl Marx akan berkata nggak perlu ada khayalan seperti itu, nggak perlu ada imajinasi yang mungkin tidak sehat seperti itu. Yang penting adalah bagaimana memperbaiki keadaan sekarang. Ya mungkin orang seperti Karl Marx berpikir dengan katakanlah paham komunisnya, itu berpikir bahwa akan bisa untuk memperbaiki keadaan dunia ini. Maka kalau keadaan dunia ini bisa menjadi lebih baik, maka orang tidak akan terdorong untuk menciptakan imajinasi tentang surga. Ya, ini orang seperti Karl Marx ya, atau yang sejalan pikirannya dengan dia. Di pihak yang lain ada orang-orang yang memang menyangkali eksistensi surga itu karena mereka berpikir kalau bisa tanda kutip bebas dari keyakinan bahwa surga itu ada, itu akan menolong kita lepas dari ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Jadi mereka beranggapan bahwa nggak usah lah mikirin itu. Yang kita bisa nikmati, kita nikmati aja. Ngapain harus mikirin bahwa satu waktu kita ini akan masuk surga atau akan masuk neraka, begitu loh. Jadi mereka ingin terbebas dari ketakutan-ketakutan yang seperti itu, atau mungkin ada alasan lain. Lagu terkenal dari John Lennon. Iya, bener. Saya kepikiran tuh. Betul. Ya, bayangkan kalau tidak ada surga, begitu loh. Ya, itu lebih mudah bagi kamu nih kalau you bisa bayangin tidak ada surga. Di pihak yang lain ada yang menyangkali surga dengan berpikir begini, nggak usah bicara surga dengan idealismenya yang di masa depan nih. Tetapi hal-hal yang kamu pikirkan baik di masa depan, ayo terapkan aja di masa sekarang. Bicara kasih, bicara damai,
bicara kebahagiaan, kenapa nggak kita itu coba aplikasikan untuk konteks hidup kita di zaman sekarang ini? Maka ada golongan yang sangat menekankan yang namanya social gospel kan? Ya, ya. Begitu loh. Jadi ini Injil adalah untuk perbaikan kehidupan sosial manusia ini, memperbaiki kondisi ekonomi, kehidupan sosial, pendidikan dan sebagainya. Ya, ya. Nah itu sepertinya kita menghadirkan sorga di bumi ini. Jadi pemikiran tentang sorga di masa depan itu bisa merupakan satu halangan menurut mereka ini. Ya, bisa merupakan satu halangan, satu distraction untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan saat ini. Menghadirkan shalom, menghadirkan kasih, menghadirkan kebahagiaan untuk manusia di dunia ini. Sehingga mereka lebih sering atau lebih senang untuk bicara tentang sorga dalam arti itu. Ya, sorga sekarang ini nggak usah bicara idealisme di masa depan. Begitu. Nah, jadi ada beberapa lah ya, kalau saya boleh sebut beberapa pemahaman yang intinya adalah menyangkali eksistensi sorga ini. Ya, ya, ya. Nah, saya mungkin ingin meresponi begini ya terhadap pemahaman-pemahaman seperti ini. Dua hal yang saya mungkin ingin sampaikan ya kalau bicara atau meresponi akan pemahaman seperti ini. Yang pertama, kita sebagai orang Kristen ya, orang percaya, meyakini adanya surga itu bukan berdasarkan apa kata orang ya. Juga bukan berdasarkan pengalaman orang pernah pergi ke sana atau tidak lalu menceritakan ke kita bahwa ada surga. Tetapi keyakinan kita tentang eksistensi surga itu adalah berdasarkan apa yang diajarkan dalam kitab suci. Ya, dalam Alkitab kita nih. Jadi Alkitab kita memang banyak sekali bicara tentang surga. Nah, yang paling penting juga kita perlu ingat begini. Bicara surga bagi kita orang Kristen nggak pernah lepas dari figur Yesus Kristus. Begitu loh. Karena surga itu dari perspektif iman Kristen bukan tersedia untuk semua orang yang menderita di dunia nih. Yang satu waktu akan dikompensasi dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan lepas dari penderitaan itu. Enggak loh, Alkitab nggak ngomong begitu. Jadi surga selalu dikaitkan dengan figur Yesus Kristus. Ya, Yesus yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita ditebus dari dosa kita dan memang kita dijanjikan hidup kekal. Yang satu waktu kita akan mendapatkan kepenuhannya itu, ya, kesempurnaannya itu di dunia akan datang. Dalam hal ini kita sebut dengan istilah kita saat ini, yaitu sorga. Begitu loh. Jadi sorga itu bukan janji untuk pengharapan atau janji yang menyenangkan untuk semua orang yang mengalami penindasan atau penderitaan di dunia ini. Enggak kan? Alkitab kita tidak mengajarkan seperti itu. Begitu loh. Nah, ini hal pertama. Jadi kalaupun ada unsur kompensasinya, itu bukan kompensasi dalam pengertian begini loh. Ya, ini untuk semua orang di dunia mengalami penderitaan, orang miskin, orang tertindas. Nah, ini semua akan masuk surga. Bukan kompensasi yang kalau katakan ada unsur kompensasi itu bukan mencakup semua bentuk kompensasi ini. Ya, kalau kita pakai istilah kita ya, kompensasi di surga itu ya. Tapi dalam pengertian apa? Dalam pengertian kita orang-orang percaya yang menderita demi Yesus. Begitu loh. Kita berkorban demi Kristus. Ya. Nah, ini yang akan tanda kutip dikompensasi dalam bentuk pahala yang akan kita terima nantinya. Jadi sekali lagi bukan artinya terbuka untuk bicara semua bentuk kompensasi ini. Itu hal pertama. Hal yang kedua, khususnya saya coba meresponi pemikiran orang-orang seperti Karl Marx yang beranggapan bahwa surga itu cuma khayalan dari orang-orang yang tertindas atau imajinasi imajinasi agama yang sebenarnya nggak sehat begitu ya. Saya coba meresponi begini. Katakanlah ada orang tuh punya satu kerinduan atau kebutuhan untuk sesuatu, begitu ya. Mungkin ambil contoh, mungkin dia kepingin mobil nih. Ya. Kita kan tidak bisa menilai eksistensi mobil itu ada atau tidak berdasarkan orang ini punya keinginan kuat atau tidak begitu loh. Kan bukan itu. Kalau kita mau membuktikan mobil itu ada atau tidak, nggak usah dikaitkan dengan keinginan dari orang itu. Tapi you sendiri harus bisa buktikan apakah mobil ini eksis atau tidak. Nah, pemikiran seperti ini yang saya ingin pakai pada waktu kita bicara tentang surga ini. Ada orang-orang memang memang punya kalau disebut oleh Karl Marx punya khayalan atau kerinduan atau keinginan besar untuk sesuatu hal di masa depan.
itu kan tidak selalu berarti bahwa sesuatu yang dirindukan itu bersifat fantasi atau khayalan, begitu loh. Betul, Pak. Pembuktiannya bukan karena orang ini tertindas lalu punya khayalan, maka yang dia khayalkan itu pasti sesuatu yang salah, begitu loh. Iya. Tetapi kita membuktikan surga itu eksis atau tidak berdasarkan gimana memberikan bukti, begitu loh. Jadi jangan dihubungkan dengan karena orang ini tertindas, dia punya kerinduan, punya keinginan untuk membayangkan sesuatu yang indah di masa depan. Maka kemudian karena kita berpikir ini imajinasi yang nggak sehat, lalu kita karena berpikir ini imajinasi yang tidak sehat, ini khayalan yang salah, maka berarti sesuatu itu pasti salah, begitu loh. Ini yang saya ingin pakai sebagai analogi untuk, meskipun sekali lagi ini bukan satu analogi yang sempurna, begitu. Jadi kalau mau membuktikan surga ada atau tidak, jangan dikaitkan dengan kerinduan, keinginan atau kebutuhan dari manusia ini. Tetapi harus bisa buktikan nih, dan ini sesuatu yang memang nggak mudah. Buktikan surga itu ada atau tidak, eksis atau tidak. Nah, kembali pada poin 1 tadi, bagi kita orang percaya, bicara tentang surga itu nggak bisa lepas dari apa yang dikatakan dalam kitab suci, begitu loh. Ya, maka tadi saya katakan bukan karena kita dengar dari orang lain, apa kata orang lain atau pengalaman orang lain, tetapi kitab suci sendiri berbicara realitas surga. Nah, saya meresponi dari dua perspektif ini, begitu loh. Ngomong-ngomong Pak Adri, mana yang lebih banyak Pak Adri? Tentang surga atau tentang neraka di dalam penelusuran Pak Adri di Alkitab? Maksudnya yang muncul lah, surga, topik surga atau neraka itu mana yang sebenarnya lebih banyak muncul ya? Wah, ini pertanyaan spontan yang mungkin. Kalau di Perjanjian Lama memang tidak terlalu sangat jelas sekali, tapi tampaknya memang bicara aspek surganya itu jauh lebih kuat, begitu, lebih banyak. Kalau di Perjanjian Lama ya. Kalau di Perjanjian Baru saya percaya ini cukup imbang lah kalau mau sebut seperti itu. Meskipun kita tahu Yesus banyak bicara tentang neraka juga. Tapi bukan berarti dia sama sekali tidak bicara tentang surga. Tulisan-tulisan di kitab Perjanjian yang baru yang lain juga mungkin saya nggak tahu persentasenya, saya nggak pernah hitung begitu begitu. Tapi realitas surga sesuatu yang memang dibicarakan, apalagi waktu kita sampai di kitab yang terakhir tuh, kitab Wahyu ya. Betul. Itu bicara tentang surga atau langit dan bumi yang baru. Oke, Pak Adri. Nah, ketika kita bicara tentang surga, umumnya kan kita itu cenderung untuk memahami bahwa surga itu adalah sesuatu tempat, begitu ya. Dengan bahasa kita menyebutnya tempat, dan tempat itu adalah tempat di mana Allah berada, begitu. Ya, akan kita berdoa misalnya Bapa di surga sebagai orang Kristen misalnya gitu, atau kita menyebut bahwa Allah itu ada di surga, Tuhan itu ada di surga. Nah, ini jadi agak sedikit entah menarik atau mungkin membingungkan begitu Pak Adri ya. Karena kan artinya kalau dengan pemahaman seperti itu, asumsinya adalah surga itu sudah ada terlebih dahulu, entahkah kekal atau tidak kekal, tapi yang jelas sudah ada terlebih dahulu, sudah bereksistensi terlebih dahulu sebelum bumi ini diciptakan, begitu ya. Nah, tetapi kemudian kalau kita membaca kitab Kejadian misalnya Pak Adri, Kejadian pasal 1 begitu ya, dikatakan di situ Allah itu menciptakan, mungkin kalau bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia pakai istilah langit dan bumi kali Pak Adri ya. Tapi kalau kita bahasa Inggris kan heaven and earth begitu kan ya. Mungkin bisa diterjemahkan juga sebagai sorga dan bumi gitu. Seolah-olah di saat yang sama. Nah, ini bagaimana memahami teks ini dalam kaitan tentang sorga itu Pak Adri? Iya, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan memberikan penjelasan dulu tentang pemakaian istilah sorga nih. Dalam bahasa Ibrani itu selalu dalam bentuk jamak, plural, heavens. Ya, kalau kita terjemahkan seperti itu, shamayim. Kalau dalam bahasa Yunani itu uranos. Nah, istilah itu, istilah sorga itu di dalam Alkitab bisa dipakai paling tidak menurut saya dalam 3 pengertian. Pengertian yang pertama itu bicara mengenai angkasa di atas kita nih. Gitulah.
misalnya dikatakan burung-burung di udara, Oh, oke. begitu. Itu kan burung-burung, terjemahan harafiahnya burung-burung di langit, Oke. begitu loh. Ya, ya. Hujan dari langit, Oke. begitu loh. Itu juga bicara ya di atas kita nih. Iya, iya, Apapun iya, yang sebutlah sky lah atau angkasa atau atmosfer ya. Nah, itu dipakai dalam pengertian itu. Itu Ya, pakai itu- kata Ibrani yang sama. Sama, ya? Sama. betul. Oke, ya. Itu dipakai. Kalau you lihat cukup banyak nih bicara tentang burung di langit, burung di udara, lalu hujan dari langit, embun dari langit, begitu ya. Ada kalanya di dalam teks tertentu itu dipakai dalam kalimat-kalimat yang figuratif seperti Allah itu menutupi langit dengan awan-awan, bisa seperti itu ya. Iya, iya. Nah, ungkapan itu menunjukkan sesuatu yang di atas kita nih. Kita sebut aja lah sky nih, angkasa. Ya. 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 Yang kedua, itu dipakai di dalam kaitan dengan tetap di atas kita. Ya, kalau kita bicara secara ini ya, secara apa? Bukan secara saintifik nih. Iya, 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 iya. Karena di atas kita belum tentu orang tinggal di negara lain itu persis di atas kita. Iya, Tapi iya, kan kita iya. selalu menuju ke atas ya. Betul, betul. Angkasa, udara. Lalu yang kedua itu dalam pengertian begini. Kalau di dalam Alkitab itu, khususnya di Kejadian pasal 1 itu ada yang disebut cakrawala. Oke, ya. Ya, Betul, betul. itu di Kejadian pasal 1 ayat 7, 8, kemudian ayat 14, 15, begitu ada dipakai satu istilah cakrawala. Dan yang uniknya memang di ayat 14, 15 Kejadian 1 dikatakan jadilah benda-benda penerang pada cakrawala Ya. untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda, ya, dan seterusnya. Ya, Begitu. Jadi ada sepertinya ada lokasi dari benda-benda penerang ini, matahari, bulan, bintang lah, boleh katakan seperti itu. Ya. Maka juga muncul ungkapan-ungkapan di dalam Alkitab, misalnya bintang di langit, ya. Oke. Ya, Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan seperti banyaknya bintang di langit, seperti itu. Nah, istilah itu juga punya arti merujuk langit di sini tentu bukan dalam pengertian heaven yang kita diskusikan hari ini, begitu. Tapi dalam pengertian sesuatu yang ada di atas kita, mungkin lebih jauh lagi dari sekedar cuma angkasa di atas kita, tetapi mencakup ini nih, yang kita sebut outer space, mungkin luar begitu angkasa, ya. Ruang gitu. angkasa. Iya, iya, iya. Begitu loh, mencakup itu. Mhm. Nah, itu pengertian yang kedua. Oke. Meskipun ada orang beranggapan bahwa pengertian nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya agak mirip begitu loh. Iya, Jadiin iya. satu aja dah. Iya, iya. Begitu loh. Nah, tapi saya membedakan supaya kita tahu lah bahwa memang lokasi dari bintang-bintang, bulan, matahari itu kan mungkin lebih jauh daripada yang kita bayangkan cuma sekedar di atas kita. Meskipun secara ya fenomena kita memang bisa lihat sih dengan Betul, mata betul. kita di atas kita, begitu ya. Betul, betul. Dan sekali lagi ini menggunakan kata yang sama ya. Kata yang sama. Ya. Begitu loh. Jadi cukup banyak digunakan dalam dua pengertian itu. Oke. Nah, yang ketiga barulah yang sekarang ini kita bicarakan, yaitu bicara tentang orang sebut sebagai tempat kediaman Allah atau tempat tinggal Allah. Tetapi kita perlu tahu satu hal dengan jelas sekali, bahwa kita bicara surga dalam pengertian yang ketiga ini, kita bicara satu kalau saya sebut satu wilayah atau satu realitas yang nggak kelihatan. Kita bukan bicara sesuatu yang fisik, begitu loh. Oke. Ya kan, memang betul banyak ayat-ayat dalam Alkitab menunjukkan surga itu sepertinya itu adalah tempat di mana Allah ada, Allah memerintah, Allah menjalankan pemerintahnya atas alam semesta ini. Ya, ada ayat yang berkata surga adalah tahtaku, misalnya seperti itu, begitu ya. Yesus mengajari kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, begitu. Jadi memang di satu pihak memang kita tahu ada yang kita sebut satu tempat nih, di mana Allah ada di sana. Dan selalu memang gambarannya selalu di atas, karena Allah memandang dari surga seperti memandang ke bawah dari surga, selalu ada gambaran ke arah sana ya, meskipun kita nggak tahu lokasinya di mana. Tapi yang saya ingin tekankan adalah di poin pengertian yang ketiga ini, yaitu ini satu wilayah yang rohani, satu wilayah yang tidak kelihatan, begitu loh. Ya, nah dari tiga pengertian ini, kalau dikaitkan dengan Kejadian 1 ayat 1 tadi ya, saya melihat Kejadian 1 ayat 1 menciptakan langit dan bumi ya. Istilah langit dan bumi itu memang satu istilah yang agak khusus dipakai beberapa kali dalam Alkitab ya. Digabung seperti itu
orang sebut itu seperti satu gaya bahasa yang namanya merismus. Jadi mau menggambarkan sesuatu dengan dengan memakai katakanlah dua kata yang berlawanan atau dua kata yang ekstrim begitu loh. Mau menggambarkan sesuatu yang menyeluruh nih. Oke. Maka pengertian langit dan bumi atau heavens and earth di Kejadian 1 ayat 1 itu bicara tentang alam semesta ini. Dunia ini, universe ini, kosmos ini begitu. Jadi bukan cuma bumi yang tempat kita tinggal nih. Tetapi sesuatu yang memang menyeluruh termasuk alam semesta kita semua mencakup di mana terkait dengan tentu kehidupan manusia juga begitu ya. Nah, saya melihat di dalam pengertian itu ya sehingga Kejadian 1 ayat 1 itu tidak terkait dengan poin pengertian yang ketiga. Gitu loh. Tidak karena Kejadian 1 ayat 1 itu bicara tentang Tuhan menciptakan alam semesta ini gitu loh. Nggak bicara dalam kaitan misalnya dengan makhluk-makhluk yang supranatural gitu loh. Karena ada orang bertanya malaikat diciptakan kapan diciptakan? Kita nggak tahu nih, Alkitab kan nggak mencatat. Nah, apakah termasuk itu saya nggak yakin sih. Kejadian 1 ayat 1 dan kalau kita lanjutkan ke Kejadian 2 begitu ya, itu bicara tentang dunia ini, alam semesta ini, kosmos ini, universe ini yang diciptakan begitu loh. Nah itu sehingga Kejadian 1 ayat 1 bagi saya tidak menyinggung atau tidak membicarakan tentang ini nih yang kita sebut sebagai tempat tempat kediaman Allah begitu loh, kalau kita boleh katakan seperti itu. Wah, itu. Wah, thank you banget Pak dengan memberikan penjelasan ada 3 kategori atau 3 pemakaian terhadap kata yang sama ini. Saya kira mencerahkan banget ya untuk kita bisa memahami dengan lebih tepat lah, lebih akurat begitu. Karena kalau enggak seolah-olah dicampur jadi satu gitu kan. Betul. Tapi saya tahu juga ada orang berpandangan begini, melihat Kejadian 1 ayat 1 itu mencakup juga tentu ya dunia yang nggak kelihatan. Tapi kalaupun katakanlah orang berpandangan seperti itu dan benar, ya kita bisa simpulkan berdasarkan apa yang tadi kamu tanyakan ya, yaitu bahwa memang kalau itu tercakup dalam Kejadian 1 ayat 1, berarti memang surga itu tanda kutip belum ada. Gitu loh, belum ada. Jadi pada waktu diciptakan baru ada. Tapi problemnya yang tadi saya katakan, Alkitab nggak memberitahukan kepada kita tentang penciptaan malaikat nih. Karena malaikat ini kan juga ada di wilayah nggak kelihatan ini, begitu loh. Malaikat bersama-sama dengan Allah, malaikat dari surga. Ini istilah kan cukup sering muncul, ya kan, malaikat dari surga dan sebagainya cukup sering muncul. Berarti tempat kediaman malaikat pun juga adalah di surga, begitu loh. Berarti kalau malaikat belum diciptakan misalnya begitu, berarti kita mungkin bisa mengatakan ya surga dalam pengertian ketiga itu belum ada. Dan ya jangan lupa Allah itu kan Allah yang maha ada begitu loh. Betul. Begitu ya. Dia sebelum segala sesuatu ada, dia ada. Ya nggak tahu apakah dia ada, tempat dia ada itu kita bisa sebut surga, mungkin juga kurang tepat begitu loh. Nah kalau kayak gitu kita tentu perlu Pak Adri, perlu mencoba untuk menggali lagi sebenarnya bagaimana Alkitab itu menjelaskan tentang surga, Pak. Nah seringkali kan yang beredar itu, dan saya kira tentu bisa dikaitkan dengan Alkitab, misalnya bahwa surga itu seringkali mungkin kalau saya boleh pakai istilah itu digambarkan seperti perumahan begitu loh Pak. Entah sejak mungkin di masa sekolah minggu, remaja, bahkan sampai dewasa begitu kan, seolah-olah surga itu seperti perumahan. Nah setiap kita itu, khususnya orang percaya begitu Pak Adri ya, dapat satu unit lah atau satu tempat, satu coupling begitu ya di surga. Dan kalau dilihat-lihat kaitannya ya mungkin bisa dikatakan itu berkaitan misalnya dengan Injil Yohanes pasal 4 ayat 2 ketika Tuhan Yesus mengatakan aku menyediakan tempat bagimu di surga begitu kan Pak ya. Lalu kemudian gambaran yang saya kira umum sekali juga, dan seingat saya dengar sejak saya masih sekolah minggu begitu Pak, ya surga itu jalannya dari emas begitu. Dan tentu juga orang mengaitkannya dengan Alkitab begitu kan Pak, dari Wahyu pasal 21 misalnya begitu.
Dan yang saya dengar belakangan begitu, dan saya kira kebanyakan mungkin juga dengarnya belakangan, saya nggak yakin sekolah minggu pernah di-mention hal ini begitu. Jadi surga itu ada tingkatannya, ada levelnya, Pak. Ya mungkin karena gambaran di 2 Korintus, misalnya 2 Korintus pasal 12 begitu, Pak. Nah, dan semua itu kan, Pak, menjadi semacam apa ya, kalau saya boleh katakan ide awal begitu ya, untuk membuat gambaran-gambaran tentang surga. Nah, saya nggak tahu nih, Pak, apakah makin ke belakang, ide awal ini seperti melukis kan, Pak ya. Tadinya cuma mau gambar satu lingkaran begitu ya. Berkembang, sehingga lingkarannya itu mungkin jadi tersamarkan oleh yang lain-lainnya begitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan banyak pendengar begitu. Sebenarnya surga itu seperti apa sih, Pak, menurut gambaran Alkitab? Tadi ada pertanyaan kamu menyinggung tentang tadi tingkat itu atau level ya. Iya. Mengingatkan kita kepada perkataan Rasul Paulus yang di 2 Korintus itu. Nah, ada orang menafsirkan begini, justru di sanalah kita memahami pengertian itu dari perspektif 3 arti tadi. Iya. Gitu loh. Yang sebelumnya tadi. Yang pertama itu adalah sky di atas kita nih. Ini disebut seperti surga level pertama. Lalu kemudian naik lebih tinggi lagi itu outer space nih, ruang angkasa. Ini level yang kedua. Lalu kemudian Paulus sebut itu level ketiga atau tingkat ketiga, itulah tempat kediaman Allah. Gitu loh. Nah, ada yang mengartikan seperti itu ya. Jadi bukan dalam arti surga itu ada levelnya. Tetapi yang Paulus mau mengatakan ini, dia bicara dalam pengertian kalau di dalam bahasa di Perjanjian Lama itu langit di atas segala langit begitu loh. Itu tempat kediaman Allah itu disebut langit di atas segala langit, meskipun juga di sana dikatakan bahwa surga pun sebenarnya nggak bisa menampung Allah. Sesungguhnya kan Allah itu nggak terbatas. You mau bicara satu lokasi, satu tempat pun juga tidak bisa. Allah tidak bisa dibatasi oleh satu lokasi atau satu tempat apapun itu. Begitu ya. Nah, mungkin dalam pengertian itu maksud Paulus ketika berkata tentang surga tingkat 3 begitu loh. Nah, harus kita akui lah, banyak gambaran-gambaran yang ada di benak kita mungkin dari sejak kecil ya kita dapatkan. Itu berasal dari mungkin apa yang umumnya orang pikirkan tentang surga. Begitu loh. Belum tentu itu dari apa yang Alkitab ajarkan. Mungkin khotbah orang atau mungkin cerita pengalaman orang. Termasuk yang waktu kita bicara tentang neraka kan saya sebut nama Dante itu. Dia juga bicara tentang surga begitu loh. Dengan pemahaman imajinasinya dia tentang surga itu apa, sehingga itu mempengaruhi banyak gambaran orang tentang apa itu surga begitu loh. Nah, mungkin sebelum menjawab to the point ke pertanyaan itu, ada baiknya kita itu juga jelas lebih dulu tentang pengertian surga dalam arti setelah orang meninggal, orang percaya meninggal, kemana mereka? Sering kan kita mengatakan, mereka itu ke surga. Begitu loh. Dengan pengertian yang nanti Alkitab sebutkan itu sebagai langit dan bumi baru nih. Ada yang tetap memakai istilah surga untuk itu. Tapi bagi saya mungkin kita tetap perlu membedakan loh dua keadaan ini. Ya kan? Sudah pernah dibahas sebelumnya tentang intermediate state. Ada intermediate state, ada final state nih. Harus dibedakan dua ini. Meskipun betul, Alkitab ketika bicara tentang intermediate state itu tidak mendetail, tidak banyak. Ya, seorang teolog berkata itu tidak lebih dari seperti bisikan. Begitu loh. Nggak banyak yang kita bisa ketahui tentang keadaan intermediate state, yaitu setelah orang meninggal, masih menunggu sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali dan dibangkitkan, orang percaya berada di mana nih? Jawaban kita yang paling umum selalu mengatakan, di surga. Ya, ada ayat-ayat yang saya percaya sering kita pakai ya untuk mendukung pengertian itu, begitu ya. Ketika siapa itu Stefanus akan mati, dia akan melihat satu penglihatan sepertinya Yesus ada duduk sebelah kanan Allah, lalu kemudian ketika dia menjelang mati dia berkata, terimalah rohku, begitu loh. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Berarti memang rohnya Stefanus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Atau mungkin ayat seperti
Filipi 1 ya, ketika Paulus berkata dia lebih suka untuk kalau boleh mati pergi bersama-sama dengan Kristus, diam bersama dengan Kristus. Iya, iya. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu yang mungkin pernah didiskusikan sebelumnya tentang intermediate state itu jelas menggambarkan satu realitas bahwa orang-orang percaya itu kita bisa mengatakan mereka setelah mati, mereka kemana? Tubuh mungkin dikubur atau dikremasi, tetapi jiwa atau roh itu kan kembali kepada Allah. Iya, Nah, iya. hidup dalam persekutuan dengan Allah. Nah, Alkitab memang tidak banyak bicara nih tentang keadaan di masa intermediate state ini. Itu problemnya begitu loh. Kita ingin tahu banyak, tetapi Alkitab tidak membahas banyak tentang keadaan orang-orang percaya di surga sekarang ini yang tanpa tubuh, belum mengalami kebangkitan. Iya. Begitu loh. Iya. Nah, ini. Nah, jadi kita nggak akan bisa banyak bicara kecuali ya mungkin beberapa hal, misalnya yang jelas mereka tanpa tubuh, ya. Mereka sadar, tetap sadar. Di Wahyu pasal 6 itu digambarkan orang-orang yang mati syahid itu digambarkan seperti berada di bawah mezbah dan mereka sadar, mereka bisa berteriak atau bisa berdoa kepada Allah, ya. Mereka bisa bertanya kepada Allah, berarti memiliki kesadaran, ya. Dan secara moral saya percaya juga sudah disempurnakan begitu loh. Ya, kalau di Ibrani pasal berapa? Pasal 12 itu digambarkan orang-orang ini roh orang-orang benar yang disempurnakan ini. Jadi itu gambaran orang-orang percaya yang ada di surga sekarang. Nah, ya gambaran-gambaran itu yang kita miliki dari apa yang Alkitab katakan dalam kaitan dengan intermediate state. Tetapi kita perlu ingat, intermediate state itu bukan final state. Begitu loh. Dalam pengertian ini, maka saya bisa berkata begini. Apakah orang percaya yang sekarang ini meninggal dan berada di surga sudah bahagia? Saya katakan sudah. Bahagia. Bersama dengan Kristus, bersekutu dengan Kristus. Yang kalau meminjam perkataannya Paulus itu jauh lebih baik keadaannya, far better. Kita bisa mengatakan seperti itu. Mereka lepas dari kesengsaraan. Mereka tidak lagi diganggu oleh dosa, oleh kejahatan. Keadaan baik-baik, bahagia iya. Tetapi itu belum yang final. Begitu loh. Itu belum yang kita sebut sempurna lah kalau kita mau pakai bahasa kita begitu loh. Kenapa? Karena masih menantikan kebangkitan tubuh ini. Nah, setelah nanti kebangkitan tubuh inilah baru kemudian kita masuk apa yang disebut sebagai langit dan bumi yang baru. Ya. Di kitab Wahyu dituliskan itu, di kitab Yesaya juga dituliskan itu. Jadi menurut saya kita harus membedakan nih Pak Luki. Antara pemahaman tentang surga dalam masa intermediate state ini yang memang kita nggak tahu banyak. Begitu loh. Ada yang bertanya, apakah memang betul orang-orang yang mati itu betul-betul tanpa tubuh sih? Para teolog bisa berdiskusi, berdebat. Ada yang mengatakan diberi tubuh sementara. Sebab nggak mungkin lah eksistensi manusia itu bisa ada tanpa tubuh. Ada yang nggak setuju. Alkitab mengatakan sepertinya tanpa tubuh. Ada yang juga bertanya, misalnya apakah orang-orang yang sekarang ada di surga, orang percaya yang ada di surga itu tahu apa yang terjadi di dunia ini? Mungkin ada indikasi mereka tahu. Begitu. Meskipun kita nggak bisa sangat memastikan sekali mereka tahu atau tidak. Jadi informasi kita tentang surga yang di masa intermediate state ini sampai kita menunggu nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kebangkitan tubuh, ya. Nah, pengetahuan kita tentang surga itu sangat-sangat ini sekali lah, tanda kutip sangat minim sekali gitu, nggak banyak yang kita ketahui. Begitu. Nah, baru nanti masuk ke langit dan bumi yang baru, mungkin ada hal tertentu yang kita bisa lihat Alkitab ngomong apa tentang keadaan ini. Jadi surga, tempat orang percaya yang sudah meninggal sekarang ada di sana, itu bukan final destination. Begitu loh. Karena masih menantikan final destination nantinya. Yaitu setelah Tuhan datang, dibangkitkan, tubuh dibangkitkan, lalu kemudian ya roh atau jiwa itu bersatu lagi dengan tubuh, dan kemudian bersama-sama dengan Tuhan ada dalam kekekalan di langit dan bumi yang baru. Maka betul. Ada orang membedakan istilah dengan mengatakan, ada yang mengatakan
the present heaven dan the future heaven. Oke, gitu. iya, iya, iya. Ada yang memakai istilah lain lagi, the intermediate heaven and the final heaven. Kalau tetap mau memakai istilah heaven ya, surga. Iya, iya. Meskipun juga saya tahu ada orang-orang tertentu yang nggak setuju. Mereka mengatakan bicara nanti tentang new heaven, new earth, kenapa kita nggak bicara aja tentang new heaven, new earth, begitu loh. Karena khawatirnya dengan pemahaman atau dengan konsep kita tentang surga yang sudah terbentuk di benak kita, masih kebawa untuk waktu kita memahami tentang new heaven, new earth nantinya di masa depan itu. Sehingga ada yang nggak setuju memakai istilah surga. Tapi ada yang tetap setuju, tapi untuk membedakan supaya tahu, ya bicara present heaven and future heaven atau intermediate heaven dan final heaven. Nah, ada yang mencoba menjelaskannya seperti itu. Gitu Pak Luki. Jadi pertanyaan Bapak itu nggak gampang dijawab, begitu loh. Betul. Jadi surga menurut penjelasan Alkitab gimana? Nah, ini kita bicara yang mana dulu nih? Betul. Iya. Kalau yang tadi Pak Adri sampaikan bahwa tentang yang present heaven itu atau intermediate heaven itu informasinya cenderung lebih sedikit Pak ya, begitu ya? Iya, nggak banyak lah kita ketahui. Ya. Jadi berarti memang betul kita tidak bisa menyimpulkan sampai pasti banget begitu Pak ya, tentang bagaimana kondisinya begitu ya atau situasinya. Nah tapi kalau yang future tadi, kalau saya tadi tidak salah nangkep, Adri sempat menyebut ada lebih banyak nampaknya begitu ya gambaran-gambaran yang disampaikan oleh kita begitu Pak. Ya mungkin lebih banyak dalam arti begini, ya apa ya? Saya nggak sebut ini informasi lengkap, nggak ada lah informasi lengkap tentang future heaven ataupun tentang langit dan bumi yang baru. Tetapi Alkitab sebenarnya memberikan apa ya? Glimpses begitu loh, satu percikan-percikan hal yang kita bisa lihat, kita bisa ketahui gitu loh. Misalnya membaca Wahyu, kitab Wahyu pasal 21, pasal 22 ada. Meskipun memakai bahasa simbolis ya, bahasa figuratif, tetapi ada gambaran-gambaran yang mau disampaikan melalui apa yang tertulis di sana begitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu satu masukan bagi kita untuk memikirkan tentang kehidupan di langit dan bumi yang baru atau new heaven new earth itu seperti apa sih begitu. Misalnya ini, misalnya paling gampang nih, kenapa sih kita itu perlu menerima tubuh kebangkitan? Kalau memang keadaan kita sudah cukup bahagia dengan udah meninggal nih, tubuh ditinggal, dikubur atau dikremasi, nggak perlulah untuk menyatu lagi, kita udah bahagia kok, udah menyatu dengan Allah di surga. Ya sudah ada di hadiratnya. Cukuplah. Tapi kenapa pengharapan kita itu bukan diletakkan di sana, tetapi pengharapan kita diletakkan di kedatangan Yesus yang kedua kali, yang kemudian juga ada terjadi peristiwa kebangkitan tubuh. Nah, pertanyaan yang penting untuk dipikirkan adalah kenapa sih perlunya kebangkitan tubuh? Untuk apa? Ada apa nih sampai perlu diberi tubuh kebangkitan? Apakah terkait dengan lokasi di mana kita akan hidup atau tinggal atau apa nih? Nah, ini yang perlu untuk dipikirkan begitu loh. Sangat beda sekali dengan intermediate state gitu loh. Kalau saya lebih condong tuh berkesimpulan memang eksistensi di intermediate state sekarang adalah tanpa tubuh. Begitu loh. Belum menyatu kembali dengan tubuh yang dibangkitkan. Maka tadi saya katakan itu bukan final destination kita. Dan itu bukan final happiness-nya kita juga, kalau saya pakai istilah saya. Betul. Begitu loh, karena masih menanti sesuatu yang lebih di ke depan. Iya. Dan gitu. Sebenarnya saya kira ini kabar baik banget ya Pak Adri. Maksudnya begini, pada waktu kita hanya bisa, anggaplah kita hanya bisa membayangkan tentang present heaven itu, bahwa ada sesuatu yang indah yang kita boleh alami. Ya, kalau tadi bahasa ungkapan-ungkapan yang Pak Adri sampaikan dari kita misalnya bersekutu dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus, itu saja kan gambaran yang indah begitu Pak ya. Tapi itu belum finalnya. Dan kita sedang menantikan yang final itu. Wah, itu kabar baik banget begitu Pak ya. Untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus begitu Pak. Saya percaya kalau kita betul-betul ada waktu untuk merenungkan lebih dalam ya tentang kebenaran tentang surga. Betul. Itu harusnya ya. Kita memang betul ada satu kerinduan kuat. Ya harus masuk ke sana nih. Benar. Begitu. Jadi surga itu lebih dari sekedar cuma kita kembali pada Tuhan, bersekutu dengan Dia, ada di hadapannya. Lalu cuma isinya memuji Tuhan, cuma nyanyi-nyanyi di depan Tuhan. Bagi saya nggak sesimpel itu begitu loh. Masih berkat yang disediakan oleh Tuhan itu jauh lebih besar dari
apa yang mungkin sanggup kita pikirkan atau bayangkan begitu loh. Betul. Nah itu. Betul, Pak. Nah, kembali ke ini, Pak. Gambaran-gambaran dipakai di Alkitab begitu. Tadi Pak Adri juga sempat memunculkan istilah gambaran sebenarnya simbolis begitu kan, Pak ya. Nah, tapi seringkali kan karena kita melihat di Alkitab seperti misalnya tadi Yohanes 14 ayat 2, lalu kemudian Wahyu 21 ayat 21 begitu ya. Nah, ini bagaimana memahaminya, Pak? Karena kecenderungannya Pak ya mungkin karena keterbatasan kita sebagai manusia kan Pak ya, kita membahasakan sesuatu terbatas dalam dimensi ruang dan waktu begitu Pak ya, seolah-olah itu yang jadi penekanannya. Jadi seperti misalnya coupling tadi Pak, dapat coupling jadi belum lagi kalau diterusin kan bisa begini kan Pak ya, kalau baik-baik di dunia ini ya nanti couplingnya bukan cuma tipe 36 misalnya Pak, nambah tipe 90 misalnya begitu kan atau bagaimana gitu ya. Lalu kemudian jalan dari emasnya itu wah pokoknya ya semua itu emas begitu, bahkan mungkin kita korek-korek di jalanan itu kita bisa ngumpulin emas atau bagaimana. Itunya kan yang seringkali ditekankan lalu kemudian dibahasakan sedemikian rupa sehingga fokusnya kita ke situ tuh Pak. Nah ini bagaimana nih Pak memahaminya? Justru itu maksud saya, kesulitannya begini memang. Satu pihak kita harus ngakui kesulitannya adalah bahasa yang dipakai di kitab Wahyu. Mau menggambarkan, kita sebut aja langit dan bumi yang baru, ya Yerusalem baru. Atau kita sebut future heaven itu kan bahasa-bahasa yang simbolis begitu loh, nggak harafiah begitu loh. Nah kita harus mencari makna di balik dari gambaran-gambaran simbol itu. Mau menggambarkan apa sih? Mau menggambarkan realitas apa sih? Begitu. Cuma kan sayangnya orang membaca itu langsung mengharafiakan atau cuma berfokus pada arti harafiah sampai kemudian mau menggambarkan keindahan surga itu dengan gambaran seperti itulah, jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari batu permata dan sebagainya. Padahal itu bahasa-bahasa simbolis yang mau menunjukkan sesuatu yang luar biasa ketika engkau masuk di dalamnya. Begitu loh. Begitu loh. Makanya ekspektasi kita tentang untuk langit dan bumi yang baru itu sebenarnya memang sesuatu yang wow begitu loh. Ya, untuk kita pikirkan begitu ya. Dan kenapa tadi saya mengatakan kalimat bahwa semakin kita belajar banyak tentang surga ya, dalam pengertian new heaven new earth begitu loh. Harusnya semakin kuat kerinduan di dalam diri kita untuk berkata kepada diri kita bahwa you harus masuk nih. Betul. Kamu bisa ngerti kenapa Paulus tuh bisa berkata di Roma 8 ya, penderitaan masa sekarang gak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Kenapa orang-orang percaya yang menderita begitu luar biasa bisa bertahan kuat di dalam penderitaannya? Karena pandangan ke depan ini. Melihat bahwa yang dijanjikan itu luar biasa mulianya. Begitu. Dan ini kembali lagi ke poin Pak Adri di awal tadi ya Pak ya, bahwa ini tersedia di dalam Kristus Yesus, melalui Kristus Yesus Pak ya. Dan ya berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ya Pak ya. Jadi kita bicara surga jangan dibuat jadi umum begitu ya, seolah-olah nggak ada hubungannya dengan pribadi Yesus Kristus. Nah kita bicara dari perspektif Kristen selalu lah. Kita hubungan dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus ada di sana juga. Kristuslah yang menjanjikan kan. Aku menjadikan tempat bagimu. Betul. Maka hanya bagi pengikut-pengikutnya, hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Begitu loh. Iya, oke Pak Adri. Nah, sedikit konfirmasi mengenai beberapa istilah tadi supaya saya kira menolong kita untuk lebih lebih mudah begitu memahami. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu misalnya istilah langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru itu selalu mengacu kepada future heaven atau final heaven itu Pak ya. Begitu ya. Oke. Ya, supaya kalau baca lebih memahami begitu. Dan saya percaya kalau di Wahyu pasal 21, 22 itu digambarkan dengan memakai istilah langit dan bumi yang baru, mengingatkan kita Kejadian 1 ayat 1 tadi. Iya, betul Pak. Jadi ini betul-betul satu new creation, satu penciptaan yang baru begitu loh. Kalau Kejadian 1 ayat 1 itu Allah menciptakan creation dalam arti ini loh, universe, kosmos yang baru. Nah gambaran yang mau ditunjukkan di kitab Wahyu dengan memakai istilah yang sama tetapi ditambahin dengan kata new itu. Nah itu mau menggambarkan ada sesuatu penciptaan baru atau mungkin pembaharuan dilakukan dengan dunia ciptaan ini, dengan alam semesta ini. Nah itulah yang akan menjadi tempat di mana kita ada nanti di dalam
kekekalan. Ya. Setelah Yesus datang kedua kali, Mhm. setelah kita menerima tubuh kebangkitan, kita ada di sana. Jadi harus dibedakan dengan apa yang saya sebut tadi dengan istilah the present heaven. Ya. Di Ya. dalam masa intermediate state ini. Iya, iya. Gitu. Betul. Iya. Iya. Nah, Pak Adri, dari tadi kita sudah ngomongin hal-hal yang saya kira membuat kita wow, hanya sekedar membayangkan final heaven itu saja. Saya kira kalau kita bisa membayangkannya, meskipun bayangan kita tentu sangat sederhana sekali gitu ya, itu udah wow banget begitu kan Pak ya, dan membuat kita mestinya looking forward to it begitu ya, kita merindukan kesempatan untuk boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan buat orang-orang percaya begitu ya. Nah tapi yang menarik juga kan begini ya Pak Adri ya, banyak banget orang yang mengklaim pernah ke surga Pak. Tadi Pak Adri sudah ngomong dari awal begitu ya, belum pernah begitu ya. Iya, tapi banyak banget. Iseng saja misalnya waktu saya googling begitu ya Pak ya, dari satu sumber saja misalnya, dan ini hanya mengacu kepada mungkin konteks dunia barat begitu ya, artikel itu sudah bisa menggabungkan, mengumpulkan, mengkompilasi 14 orang sedikitnya yang menceritakan pengalamannya itu pernah ke surga begitu. Dan saya kira konteks kita pun, kita juga mendengar di sekitar kita ada orang-orang yang bahkan mungkin bolak-balik ke surga begitu. Dan kalau dibilang mustahil, kok sepertinya pada waktu baca pengalaman Paulus misalnya, meskipun ya tentu nanti boleh dibantu dijelaskan juga Pak, tidak terlalu jelas juga apakah dia yang dimaksud tuh siapa begitu ya, karena agak ambigu begitu pronoun atau kata ganti orang yang dipakai begitu. Tapi kalau kita asumsikan itu adalah Paulus begitu ya, kok kayaknya ada indikasi bahwa dia sebagai manusia itu pernah dibawa ke sorga, dan artinya membuka possibility bahwa ya memang mungkin saja ada manusia yang somehow pernah dibawa ke sorga begitu Pak. Ini meskipun sekali lagi Pak Adri belum pernah surga begitu Pak ya. Tapi bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Ya memang betul sih. Kita harus akui lah, banyak sekali pengalaman yang diceritakan baik dalam bentuk kesaksian atau dibuat dalam bentuk tulisan di buku, film atau juga, mungkin Pak, ya? film juga, pengalaman orang-orang yang pernah dibawa ke surga juga ke neraka loh. Iya, juga betul, begitu betul. ya. Kalau kita googling aja di internet mungkin banyak sekali. Lihat di, bisa cari buku di Amazon.com ya, cari aja buku tentang itu, juga saya percaya tidak sedikit buku-buku tentang itu. Ada satu buku yang saya pernah lihat tulisannya, judulnya itu 40 hari di heaven, di surga. Menceritakan pengalamannya, lalu di sana dia bisa ngobrol dengan Abraham, Musa, Daniel, dengan Paulus, dengan tokoh lain mungkin. Lalu ada juga yang terkenal itu satu pendeta, kalau nggak salah, pendeta baptis di Amerika beberapa tahun yang lalu, menulis buku 90 menit di surga. Lalu juga ada cerita seorang anak kecil berusia 4 tahun yang itu dibawa ke surga, lalu kemudian pengalamannya diceritakan, lalu dibuat dalam bentuk buku yang Heaven is for Real, kalau nggak salah itu judulnya. Ya kita harus akui lah, begitu banyak sekali. Ada juga yang ini Pak, katanya Pak, sudah ke surga lalu kemudian bisa selfie sama Tuhan Yesus loh. itu banyak banget cerita-cerita seperti gitu Pak. Iya, saya gini, saya mungkin tidak menyoroti ketulusan dari para penulis buku-buku seperti ini ya. Saya mungkin nggak menyoroti tulus atau enggak gitu ya. Itu bukan hak saya untuk menilai mereka juga. Saya juga tidak berani mengklaim bahwa saya bisa mengevaluasi secara akurat ya mengenai apa yang mereka ceritakan tentang apa yang mereka alami begitu loh. Tetapi saya kembali kepada prinsip yang sangat mendasar sekali, yaitu dalam satu hal kita harus yakin pasti bahwa informasi yang kita dapatkan tentang surga itu adalah dari kitab suci, dari firman Allah begitu loh. Ya kan? Tentang kematian, tentang neraka, tentang surga. Kita kembali kepada poin yang sangat-sangat basic ini. Maka dari perspektif ini, dari poin atau prinsip ini, kita perlu sangat hati-hati sekali untuk tidak mendasarkan iman kita itu pada pengalaman dari manusia. Ya, Alkitab sebagai penuntun kebenaran yang
yang kita bisa sandari ya, yang reliable mengenai kehidupan setelah kematian itu. Saya khawatirnya begini loh. Pertama, ada orang-orang yang mengklaim bahwa dengan pengalaman itu, maka kemudian mereka punya sepertinya otoritas untuk berbicara tentang surga. Yang saya mungkin cukup kaget tadi saya sebut nama seorang pendeta satu gereja di Amerika Serikat begitu loh ya, yang ceritakan 90 menit di surga begitu loh. Jadi dia kemudian setelah pengalaman itu, dia sebenarnya merasa bahwa dia itu punya otoritas untuk bicara tentang surga nih. Saya sekarang bisa secara otoritatif tuh bicara tentang surga. Begitu loh. Nah, saya kan khawatir nih kalau sampai seperti ini. Saya ambil contoh ini seorang pendeta Kristen begitu loh ya. Saya nggak bicara dari mungkin dari agama lain ya, orang dari agama lain, tapi dari Kristen aja sendiri sampai bisa mengatakan seperti itu. Sepertinya pengalaman dia itu menjadi hal yang memiliki otoritas begitu loh. Ini bicara tentang surga ini dengerin kesaksianku nih. Betul. Dan bagi saya ini sangat beda sekali dengan pengalaman katakanlah Paulus. Ya, saya tetap percaya bahwa Paulus mengalami satu pengalaman khusus memang. Ya, saya menafsirkan 2 Korintus pasal 12 itu dari realitas pengalaman Paulus sendiri. Gitu loh. Tetapi kalau kita lihat ya di 2 Korintus 12 itu, apa yang Paulus katakan itu bukan sesuatu yang bertujuan untuk kemudian sepertinya dia mau menunjukkan kehebatan dirinya atau otoritasnya. Enggak, bahkan dia cerita itu sesuatu peristiwa yang sudah lewat 14 tahun begitu loh. Ya, bagaimana realnya pun dia juga mengatakan ini kan, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Nah, ini pengalaman yang mungkin memang luar biasa. Sampai Paulus juga enggak bisa berani menyimpulkan di dalam tubuh atau di luar tubuh atau dia dapat penglihatan atau apa, dia nggak tahu begitu. Tapi saya tafsirkan bahwa ini pengalaman Paulus yang sudah terjadi 14 tahun sebelumnya. Itu pun dia nggak pernah cerita sepertinya. Kalau nggak dipaksa tanda kutip untuk cerita pengalaman itu dalam konteks di 2 Korintus pasal yang ke-12 nih. Ya, karena Paulus diserang ya, dianggap ya mungkin rasul palsu atau rasul yang tidak punya otoritas dan sebagainya begitu loh. Paulus berhadapan dengan orang-orang yang mau menunjukkan kehebatan atau kemampuan mereka sebagai sebagai tanda bahwa mereka itu adalah hamba Tuhan atau orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, Paulus bukan orang seperti itu. Ya, Paulus nggak mau menunjukkan kehebatan dia. Tapi kalaupun dia mau cerita, akhirnya cerita ini, itu pun dengan ini ya, dia mengatakan seperti ini di 2 Korintus 12 ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu nggak ada faedahnya. Dia sebenarnya agak reluctant begitu. Kalau mau nggak perlu lah seperti ini. Tapi satu pihak dia ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia juga punya pengalaman yang spektakuler. Begitu loh. Kalau lawan-lawan dia atau orang-orang yang mengkritik dia di jemaat Korintus itu lebih condong untuk membanggakan kehebatan mereka. Justru Paulus bukan seperti itu. Tapi kalau akhirnya pun dia dipaksa untuk menceritakan, oke lah saya ceritain satu nih. Tapi itu 14 tahun yang lalu. Dan nggak mendetail sekali kan. Paulus mengatakan bahkan di sini cuma dikatakan tiba-tiba diangkat ke Firdaus mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Begitu loh. Paulus cuma berhenti sampai sana, kemudian nggak ceritain apa lagi begitu loh. Gitu kan. Nah, sangat beda sekali kan dengan cerita pengalaman orang-orang yang ada sekarang sampai mendetil apa yang dialami di sana. Yaitu yang tadi saya katakan ada buku yang menceritakan bagaimana dia kongko ngobrol dengan Abraham, dengan Paulus, dengan ini. Tadi Pak Luki katakan ada yang selfie. Ada yang mungkin minum teh bersama. Saya pikir what for? Begitu, apa sih, untuk apa nih? Begitu, sangat kontra sekali dengan pengalaman orang seperti Paulus yang tidak menceritakan, sangat mendetil sekali, dan itu pun kalau dia nggak dipaksa untuk menceritakan, dia tidak akan menceritakan. Jadi tidak menyombongkan dan tidak menceritakan dengan sangat-sangat mendetil. Begitu loh. Jadi itu saya lihat sangat beda sekali. Nah, kembali pada prinsip dasar tadi. Jadi artinya begini. Kalaupun kita akhirnya membaca buku-buku itu atau mendengar kesaksian itu, kita perlu untuk mengkritisi dari perspektif kitab suci begitu loh. Dan kita harus tegas dalam satu hal. Kalau itu sesuatu memang berkontradiksi, baik pengalaman pergi ke surga atau ke neraka, berkontradiksi dengan apa yang Alkitab katakan, kita berani mengatakan bahwa itu
salah begitu loh. Ya. Ya. Hal lain lagi yang saya amati begini. Saya sih nggak baca semua buku ya, tapi baca beberapa. Terus terang dari membaca beberapa aja itu ada kebingungan. Kenapa? Karena ada keragaman ceritanya begitu loh. Iya. Kalau disatukan itu bisa muncul gambar yang berbeda tentang surga. Iya. Saya katakanlah mungkin nggak mau menyoroti yang bukan Kristen nih. Katakanlah yang Kristen nih, yang Kristen, baik yang anak kecil atau yang pendeta atau yang orang lain begitu loh. Nah pada waktu kita coba menyatukan, kita mungkin akan mengalami kesulitan untuk menyatukan gambaran tentang surga itu. Nah pertanyaannya begini, mana yang benar? Iya betul. Mana yang benar? Betul. Begitu loh. Hal lain lagi yang perlu dipikirkan adalah apakah ada penjelasan alternatif untuk pengalaman mereka ini gitu loh. Iya. Sekalipun tadi saya mengatakan di awal bahwa saya tidak mau untuk mencermati ketulusan ya, motivasi sincerity dari orang-orang ini. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan loh. Iya. Bisa ada yang memang tanda kutip berbohong. Iya. Ada unsur itu ya. Sekali lagi meskipun kita nggak, tapi bisa ada kemungkinan itu ada. Ada unsur itu cuma satu perasaan sugesti atau mungkin itu mimpi yang memang memberikan kesan yang begitu kuat, atau saya nggak tahu ada penjelasan psychological lainnya mungkin. Nah saya bukan ahli di sana begitu loh. Saya coba pikirkan apakah mungkin ada penjelasan alternatif kenapa ada orang bisa mengalami pengalaman yang seperti ini. Begitu loh. Iya. Nah ini, jadi nggak selalu mengatakan, oh ini satu pengalaman yang real sekali ini. Betul-betul ini pengalaman yang dari Tuhan berikan. Betul. Nah itu. Iya. Sekali lagi kembali pada yang tadi saya katakan, dari keragaman cerita yang ada. Katakanlah kita terima, oke lah, apa yang you alami atau orang itu alami itu benar-benar terjadi. Tapi sekali lagi siapa yang bisa memastikan, begitu loh, bahwa kisah si orang itu yang paling benar nih. Si anak kecil umur 4 tahun ini karena dianggap mungkin polos, ya diceritain apa adanya, itu yang paling benar. Misalnya dari mana kita bisa memastikan bahwa itu yang paling benar nih? Ini hal yang perlu untuk dipikirkan lah oleh kita mencermati adanya orang-orang yang menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Dan hal lain lagi yang saya pikirkan begini, dari semua penceritaan itu tujuannya apa sih? Gitu loh. Tujuannya apa? Mau menunjukkan bahwa surga itu real loh, ada loh. Alkitab sudah ngomong kok, ngapain harus mendasarkan bahwa pengalaman orang itu begitu loh. Iya kan? Betul. Orang-orang yang menceritakan dia mengalami pengalaman itu lalu menceritakan dalam bentuk kesaksian atau dalam bentuk tulisan. Lalu pada akhirnya cuma ingin mengatakan apa? Surga itu ada loh. Iya. Ya nggak usah berdasarkan pengalaman itu lalu Iya. ini aja, baca aja gitu loh. Betul. Kitab. Betul. Lalu hal lain lagi berkaitan dengan penjelasan saya tadi mengenai present heaven, future heaven. Yang mereka lihat tuh apa? Iya, itu betul. Present heaven atau future heaven? Betul. Iya. Gitu loh. Betul. Kalaupun itu betul-betul terjadi ya Pak ya. Dan yang dilihat itu cuma present heaven, saya kira apa yang mereka ceritakan ataupun mereka lihat itu pun sebenarnya masih jauh sekali dibanding dengan finalnya itu mestinya gitu kan Pak. Mungkin gitu loh. Apa yang mereka lihat itu pengalaman orang percaya di present heaven ataukah di future heaven begitu loh. Iya. Gitu. Jadi kembali kepada ini, apakah karena Alkitab itu kurang sehingga perlu adanya pengalaman orang-orang ini, kembali tadi ke pendeta itu. Betul. Sampai sebenarnya dia lebih mengandalkan pengalamannya. Sebenarnya dia berani berkata, sekarang saya dengan secara otoritatif berani nih bicara tentang surga. Betul. Seolah-olah kalau dia nggak mengalami itu, dia nggak berani bicara tentang surga. Iya. Betul. Padahal Alkitab bicara tentang surga itu sesuatu yang real nih. Iya. Nah ini perlu dipikirkan sih. Betul. Dan juga kembali kepada masalah tadi tujuannya apa nih? Kalau cuma ingin mengatakan heaven is real, Alkitab sudah jelas mengatakan itu real. Meskipun kita nggak tahu deskripsinya secara mendetail bagaimana. Yang hal lain yang tiba-tiba membuat saya ingat itu adalah perumpamaan Yesus pernah berikan itu ya, orang kaya dan Lazarus. Ya itu pengalaman itu. Saya lagi terpikir begini nih, orang kaya itu ya sekali lagi ini perumpamaan kan ya. Perumpamaan, tapi menariknya begini, mungkin aja kita lihat sekilas ya. Boleh Pak.
Karena sesuatu yang tiba-tiba saya ingat nih tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini kan. Kan ada gap ya antara tempat nih orang kaya dengan Lazarus itu. Lazarus di tempat kebahagiaan, orang kaya ini ada di tempat penderitaan ya. Betul. Sekali lagi ini perumpamaan. Tetapi ada pelajarannya yang menarik bagi saya. Jadi orang kaya ini kan lalu minta kepada Abraham nih. Aku meminta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ya ke rumah ayahku sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bagi saya menarik begitu loh. Betul. Sepertinya ditantang melalui perumpamaan. You yakin dengan cerita pengalaman itu orang yang mendengar akan bertobat nih. Begitu loh. Ya kan? Ada padamu itu kan kesaksian Alkitab begitu loh ya. Betul. Kesaksian Musa, kesaksian para nabi. Nah itu yang membuat saya berpikir bahwa sekali lagi untuk apa pengalaman itu ceritakan? Apakah cuma ingin mengatakan heaven is real atau supaya ingin membawa orang untuk ayo bertobat nih karena surga itu ada loh atau neraka itu ada nih. Nah bagi saya perumpamaan di Lukas 16 ini memberi peringatan kalau mereka diingatkan dari Alkitab, dari kitab suci aja nggak mau gitu. Dari mana yakin? Dari cerita pengalaman orang yang bangkit dari antara orang mati lalu bisa meyakinkan mereka. Iya, betul. Nah, seperti itu. Betul Pak Adri. Saya kira dalam hal ini penting bagi kita untuk berhati-hati. Kadang-kadang kan Pak, kita itu tergoda ya Pak ya, ketika mendengar cerita yang fantastis gitu ya, fenomenal begitu ya, yang nggak umum begitu ya. Kita langsung berpikir, wah ini kayaknya kok lebih benar begitu ya. Kayaknya ini lebih akurat atau apa ya, kayaknya ini dibutuhkan untuk menambahkan apa yang kita lihat dari Alkitab begitu ya. Dan kita lupa pada waktu kita melakukan sebenarnya banyak resiko di balik itu kan Pak ya. Resiko untuk melihat Alkitab ini seolah-olah tidak cukup seperti kata Pak Adri tadi. Lalu kemudian resiko juga mungkin membayangkan hal-hal yang berkontradiksi dengan Alkitab begitu. Nah saya kira ini penting sekali lah Pak buat kita sebagai orang Kristen untuk hati-hati dalam hal ini begitu. Dan selalu kembali kepada apa yang Pak Adri katakan, kembali kepada prinsip kebenaran kita yaitu kitab suci begitu Pak. Wah iya. Thank you Pak, thank you. Memang iblis bisa mampir ke sorga atau mondar-mandir ke sorga sebagaimana yang digambarkan di kitab Ayub ini Pak. Heaven itu bukan bicara tuh lokasi di mana nih, tetapi satu realitas yang mungkin aja berdampingan dengan kita ini. Wah kayaknya kalau aktivitasnya cuma begitu, kayaknya membosankan sekali begitu Pak di surga begitu ya. Kenapa sih perlu ada kebangkitan? Kenapa sampai perlu ada tubuh kita itu dibangkitkan? Kenapa dipakai istilah new heaven, new earth? Kenapa nggak dipakai istilah to the point aja surga?